Manajemen mengatakan alasan dari likuidasi PT Tambang Karya Supra atau TKS oleh pemegang saham dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional di TKS sejak tahun 2016 hingga saat ini. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR resmi melakukan likuidasi terhadap PT Tambang Karya Supra atau TKS, anak usaha yang sudah tidak melakukan kegiatan operasional sejak 2016 lalu. Likuidasi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT United Tractor Tbk menyampaikan sejak tanggal 22 September 2025 Tambang Karya Supra telah menerima tanda terima dari Josdima SHMKN Notaris di Jakarta yang menerangkan Kementerian Hukum Republik Indonesia telah memberikan surat nomor AH/UAH 0111000034 tertanggal 14 Agustus 2025 perihal berakhirnya status badan hukum dari TKS. Dengan demikian, Kemenkum telah mencatat berakhirnya status badan hukum TKS dan telah menghapus dari daftar perseroan yang terdapat pada sistem administrasi badan hukum Kemenkum. Manajemen mengatakan alasan dari likuidasi PT Tambang Karya Supra atau TKS oleh pemegang saham dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional di TKS sejak tahun 2016 hingga saat ini. Korporat Sekretari PT United Tractor Tbk Saraka Lupis likuidasi anak perusahaan perseroan ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan saat ini. Selain itu, likuidasi anak perusahaan perseroan bukan merupakan transaksi material atau transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK 04 Tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK 04 Tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, di tengah sentimen fundamental yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua hingga beberapa menit jelang penutupan, saham UNTR berbalik arah menguat signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 26.850, kemudian 30 menit pasca pembukaan pemirsa, saham UNTR berbalik arah ke zona merah dan mengalami tekanan yang cukup dalam di 26.675. Namun 10.30 mencoba untuk bangkit kembali ke level 26.975 pada penutupan sesi pertama siang tadi. Penguatan lebih ke arah terbatas dan begitu juga dengan pembukaan sesi kedua. Namun tepat pada pukul 14 atau jam 2 siang tadi, UNTR secara teknikal berbalik arah menguat. Saya akan sampaikan update-nya saat ini. UNTR menguat di 1,59% di 27.175 rupiah ini. Hampir mendekati ke level intraday tertinggi yang pernah dicatatkan oleh UNTR paling tidak secara year to date. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham UNTR dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 25 Februari, saham UNTR masih diperdagangkan di 23 ribuan. Maret April ini mengalami tekanan yang cukup dalam ke 20.100 ketika trading halt terjadi. Mei mencoba bangkit ke 22.700. Juni dan Juli kembali tertekan ke 21.475. Agustus September di perdagangan hari ini, saham UNTR kembali melaju kencang 27.200. Intraday di sesi kedua tertinggi di 27.250, hampir mendekati ke level intraday tertinggi paling tidak dalam 1 tahun terakhir ataupun juga secara year to date. Dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari price earning ratio-nya.
Ke grafis selanjutnya di 6,14 kali, PSR-nya di 0,73 kali, PBV-nya di 1,04 kali, sementara PCFR di 4,39 kali pemirsa. Ya, updatean secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di sesi 1 Selasa setelah menyentuh ke level tertinggi di 8.088. IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas ikut meramaikan perdagangan dengan mencatatkan auto reject atas menguat 25% di debut pertama di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan 0,52% di level 8.081,536 di sesi 1 Selasa. IHSG masih bertahan menguat usai menembus level intraday tertinggi baru di 8.088,795. Penguatan laju IHSG ikut diramaikan pencatatan saham baru anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang bergerak di sektor tambang, PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emiten dengan kode saham EMAS. Debut pertama di pasar langsung melesat 25% atau menyentuh batas auto reject atas ke harga Rp3.600 per saham dengan nilai kapitalisasi langsung melonjak ke Rp58,25 triliun. Diketahui, PT Merdeka Gold Resources Tbk menawarkan 1,62 miliar saham baru atau setara dengan 10% dari modal tempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan harga Rp2.880 per saham dan akan meraup dana Rp4,66 triliun. Dari total dana IPO jumbo ini, emas akan menggunakan Rp3,88 triliun untuk membayar utang ke MDKA. IPO emas menjadi IPO dengan raihan nilai terbesar tahun ini dengan melampaui 3 IPO jumbo sebelumnya. Di tahun ini, IPO PT Chandra Dayat Investasi Tbk Rp2,37 triliun, IPO PT Bangun Kosambi Sukses Tbk Rp2,3 triliun, dan IPO PT UP Indo Jelly Gum Tbk Rp2 triliun. Senior Market Kartis Birai Akses Sekuritas Navanaji Gusta mengatakan, IPO emiten tambang emas PT Merdeka Gold Resources Tbk menjadi momentum penting dan berpotensi meningkatkan market cap di Bursa Efek Indonesia. IPO jumbo juga diharapkan dapat membuat partisipasi investor dalam kegiatan IPO bertambah. Selain itu, pencatatan saham emas diperkirakan dapat membuka keran IPO bernilai jumbo lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel.